Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Aunur Rauf fi Tajwidil Huruf karya Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah kita masih dalam jilid yang kedua dan kita sudah berada di penghujung dari jilid yang kedua. Tidak tersisa kecuali hanya beberapa lembaran saja. Dan insyaallah taala di pertemuan kali ini kita akan selesaikan pembahasan tentang tajwidil huruf. Dengan itu maka tersisa sedikit dari pembahasan, satu bab lagi tentang ahkam la budda min ma'rifatiha. Hukum-hukum yang harus diketahui dan dikenal dalam makharijal huruf dan sifat-sifatnya. Nah ini. Baik. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang baru dari pembahasan huruf-huruf. Kemarin kita berhenti di huruf apa? Dha ya. Dzal. Dan tersisa masih ada satu ya tersisa dari huruf-huruf lathawiyah. Baik, qala hafizahullah taala as-sa'u. Huruf sa makhrajuha tempat keluarnya min tarafil lisan ma'a tarafis tsanaya al-ulya sama dengan dua huruf sebelumnya yaitu dha dan zal. Dia keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ini ujung-ujung. Ya. Sifatuha adapun sifatnya alhamsu warrakhawatu walistifalu walinfitah. Semuanya sifat lemah. Makanya kata beliau rutbatuha tingkatannya dhaifah, dia termasuk dari huruf-huruf yang lemah. Laqabuha adapun laqabnya lathawiyah, dia huruf-huruf lathawiyah disandarkan kepada lisawiyah afwan, disandarkan kepada al-lisah atau gusi, bukan karena tempat keluarnya di situ, tapi liqurbi makhrajiha minha, karena dekatnya makhrajnya sa dengan lisah. Mulahadzat, hal-hal yang penting untuk diketahui. Alal qari'i ay yuwaffiya sa'a haqqaha makhrajan wa sifatan. Wajib bagi seorang pembaca untuk menyempurnakan haknya sa, makhraj dan sifatnya. Fayubayyinaha hatta la taltabisa bimujanisiha. Maka hendaknya dia perjelas sa sampai tidak terjadi iltibas, kemiripan dengan yang sejenis dengannya. Apa yang sejenis dengannya? Ya dua huruf sebelumnya yang keluar bersamaan pada makhrajnya, yaitu dha dan za. Wal yahris, kemudian kata beliau, dan hendaknya seorang qari, tentunya pembaca, untuk bersemangat ala tarqiqiha, maksudnya memperhatikan untuk menipiskannya, karena sa termasuk dari huruf istifal, sudah beliau sebutkan. Finahu, pada contoh Saminuhum Wafinahu, dan juga pada contoh As-saqalan Atharak Wafinahu, dan juga pada contoh Fasabattahum wala yubaligh fi tarqiqiha hatta tasiru ka'annaha mumalah. Hanya saja jangan juga dia mubalaghah, berlebih-lebihan dalam menipiskannya sampai sa menjadi seperti diimalahkan, seperti kaidah kemarin. Apa kaidahnya? Al mubalaghatu fit tarqiq imalatun. Berlebih-lebihan dalam menipiskan huruf itu imalah. Nah ini wal yuhafiz ayil qari ala tamami harakatiha, dan hendaknya seorang pembaca menjaga untuk menyempurnakan harakatnya, yakni sa. Finahu, pada contoh a'sarna. Hati-hati jangan baca fa. Fa bukan fa. Saru, ra-nya yang tebal. A'sarna
ba'athana, la siyama in takarrarat, terlebih lagi kalau sa berulang. Maksudnya apa? Falyuhafid ala tamami harakatiha, hendaknya dia jaga untuk menyempurnakan harakatnya. Pada contoh, salisu salasah, salisu salasah, susa, susa, salisu salasah, mumtaz. Dan juga pada contoh, haitsu saqiftumuhum, haitsu saqiftumuhum, fala yakhtalisu harakataha, jangan dia kurangi. Ikhtilas itu mengurangi harakatnya. Thumma qala hafizahullah ta'ala, wa idza sakanat falyubayyin hamsaha wa rakhawataha. Dan apabila sa disukun, hendaknya seorang pembaca memperjelas hamsnya dan rakhawahnya. Fi nahwu, pada contoh, askhantumuhum, rakhawah hams, askhantumuhum, tasqafannahum, wa aidan fi nahwu, dan juga pada contoh, labis, apalagi labis, uristumuha, fahiya mudharatun fi dalika, karena sesungguhnya sa pada contoh ini mudharah, jelas. Kemudian beliau bawakan dua bait syair, was-sa'i 'indal kha'i fil iskhani, wa bayyin wa a'sarna labithna tasqafan nahumu kadzaka wa ayyuhas saqalani. Dan huruf sa 'indal kha, tatkala bertemu dengan kha pada contoh al-iskhani, bayyin, perjelaslah. Demikian pula pada contoh a'sarna, kalau ketemu dengan ra. Labisna, ketemu dengan nun. Tasqafannahum, ketemu dengan apa ini? Qaf. Kadzaka ayyuhas saqalani, demikian pula pada contoh ayyuhas saqalani, sama, perjelaslah, itu syahidnya. Thumma qala hafidhahullah ta'ala, wal yudghimha fi dzali, dan hendaknya seorang pembaca mengidghamnya kepada zal pada contoh yalhadzalik, idgham apa ini? Kamil, karena makhraj dan sifatnya hilang semuanya, dimasukkan ke zal. Sama qala hafizahullah, wal yajtanib ibdalaha biharfin akhar, jangan sampai seorang pembaca menggantikan sa dengan huruf lain. Fi nahwu, pada contoh an-naffasat, al-ajdas, fakassarakum, wal yaj'al, dan hendaknya seorang qari menjadikan taraf lisanihi fi atrafi sanayah, maksudnya menjadikan di sini menempatkan ujung lidahnya di ujung gigi serinya, tentunya bagian atas ya. Wala yubalik fi dzalika, dan jangan dia berlebih-lebihan dalam hal tersebut, sama dengan dua huruf sebelumnya.
Kata beliau, fayuktafa bi buruzil lisani buruzan yasira yumkinu ayyarahun nadhir. Maka dia cukupkan dengan mengeluarkan lidahnya sedikit saja. Ya, dobetnya sampai memungkinkan seseorang melihatnya. Ini kapan sudah bisa dilihat? Sudah. Sama qala hafizallahu taala amsilah, contohnya masna masna isna us yuskhin samarah siqala sum asasa kathira yalbasun. Thumma qala hafizahullah ta'ala al-fa'u, huruf berikutnya fa. Dan kita sudah beranjak dari huruf lisawiyah kepada huruf yang baru, yaitu huruf syafawiyah. Dan ini yang terakhir, huruf-huruf syafawiyah, huruf yang keluar dari kedua bibir. Yang pertama ada fa, makhrajuha, tempat keluarnya, min batini syafati sufla ma'a atrafi as-sanaya al-ulya. Dia keluar dari perut bibir bagian bawah. Kalau antum lihat gambarnya itu bibir yang bagian dalam, bukan yang di depan ini. Kalau ini kan kita punya bibir yang nampak ini bibir bagian depan. Perutnya itu yang di dalamnya. Bukan juga terlalu dalam. Enggak, di pertengahan. Ada yang kering ini kan? Ini yang kering ini bagian depan. Perutnya itu yang di dalam sini. Paham ini? Jadi bukan di depan, bukan di dalam. Paham ini? Manifa. Bertemu dengan apa? Atrafis sanaya al-ulya, dipertemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Ini. Fa. Perhatikan gambarnya. Sama qala hafizahullah sifatuha, adapun sifatnya al-hamsu, ar-rakhawatu, wal-istifal, wal-infitah. Semuanya sifat lemah. Makanya kata beliau rutbatuha, tingkatannya dhaifah, dia termasuk dari huruf-huruf yang lemah. Laqabuha, adapun gelarnya syafawiyah, dinisbahkan kepada syafah. Paham ini? Kedua bibir, karena keluar darinya. Nah, ini karena memang makhrajnya di situ, bukan karena dekat, tapi memang karena makhrajnya yang di situ. Mulahadzat, kata beliau, alal qari'i ayyuwaffi al-fa'a haqqaha makhrajan wa sifata. Wajib bagi seorang pembaca untuk menyempurnakan hak-haknya fa, makhraj dan sifatnya. Fayahrisa ala bayani hamsiha wa rakhawatiha. Maka hendaknya seorang pembaca semangat untuk memperjelas hams dan rakhawahnya fa fi nahwu, pada contoh. Talqaf ma wala takhaf wala takhaf wala nakhsif bihim Masya-Allah. Wal yajtahid fi itmami harakatiha la siyama idza takarrarat. Hendaknya seorang pembaca bersemangat, berusaha untuk mengitmam harakatnya, menyempurnakan harakatnya fa tentunya, la siyama idza takarrarat, terlebih lagi kalau fa berharakat. Fi nahwu, pada contoh, wal yasta'fifil ladzin fi wal ini baini yas, ini apa? Rakhawa. Wal yasta'fifil ladzin khaffafallahu ankum. Khaffafal fal bukan fa. Sekali lagi,
Khaffafallahu ankum. Khaffafallahu ankum. Ta'rifu fi. Ta'rifu fi. Liyusufa fil ard. Liyusufa fil ard. Fil ard. Fil ard. Fala yakhtalisu harakataha. Jangan sampai dia kurangi harakatnya. Kama qala hafizallahu ta'ala wal yajtanib tafkhimaha. Dan hendaknya seorang pembaca jangan sampai dia tebalkan fa, karena fa huruf tipis, sudah disebutkan sifatnya istifal. Fi nahwu pada contoh fakihin, Fakihin. fa'ilin. Fa'ilin. Fa idza jawarat mufakhama kana dzalika akad. Maka apabila fa datang berdampingan dengan huruf tebal, maka hal tersebut maksudnya seorang pembaca harus lebih memperhatikan tipisnya. Finahu pada contoh fasal, Fasal. fasal, Fasal. fatal, Faqal. fatal, Faqal. farraqu. Farraqu. وإذا كانت في أول الكلمة بينها حال البدء بها. Dan apabila fa terletak di awal kata bayyanaha, maka dia perjelas halal bada'i biha, pada saat dia memulai dengannya, duna mubalaghatin, tidak dengan berlebih-lebihan. Fala yabda'uha bi sauti fa'in sakinah. Ini sama dengan tambinya apa? Tambinya sin. Jangan sampai dia mulai dengan fa yang disukun di awalnya. Ya, contoh fatalaqa, fa fatalaqa. Jangan fata, ini keliru. Paham ini? Demikian pula faqulna, wahakadha idza waqafa 'alaiha bayyanaha. Demikian pula kalau fa diwaqaf di atasnya, maka hendaknya dia perjelas. Finahu pada contoh Gulf, bil ma'ruf, uluf, idh qad yuntaqu dha'ifatan fala takadu tusma'. Karena kadang fa tatkala diwaqaf di atasnya itu disebutkan dengan lemah, dilafadzkan dengan lemah sampai hampir tidak didengarkan. Wolf bil ma'ruf, itu mengambang. Wa aidan demikian pula fi pada contoh wadhafadi', fala yud'ifuha wala yubdiluha. Maka jangan dia lemahkan, jangan pula dia ganti dengan huruf yang lain. Wal yahdariz idkhalaha fis sin. Dan hendaknya seorang pembaca yahtaris, berhati-hati, jangan sampai dia memasukkan huruf fa ke sin. Fi qawlihi, pada firman Allah SWT, fi nafs, famin nafsik. Amthilah, contoh kata beliau, aftara, ifkuhum, yufsid, fa'iddah, fidyah, furqana, fatir, fima,
yuharrifunah يحرفونه yuharrifunah. يحرفونه Ra tebal tipis. Kenapa? Kasrah. Tapi kadang ra yang di kasrah bisa ditebalkan setelahnya. Setelahnya. Kadang ra juga bisa ditebalkan, tapi itu kasrah sebelumnya ya. Thumma qala hafizahullah ta'ala al-wawu ghairul maddiyah. Huruf berikutnya ada huruf waw, tapi perhatikan ghairul maddiyah. Selain daripada waw maddiyah. Karena sudah lewat waw, tapi waw apa? Maddiyah. Waw huruf mad. Dan mad ini mencakup dua. Ada mad tabi'i dan ada mad lin, huruf lin. Nah ini waw. Adapun yang sebelumnya kita bahas itu tentang waw maddiyah yang disukun sebelumnya fathah. Itu beda makhrajnya. Dia keluar di mana? Di mana? Al-jauf. Ini rongga tenggorokan dan mulut. Dia keluar di situ. Adapun ini waw. Waw ghairul maddiyah. Waw yang bukan huruf mad. Makhrajuha qala hafizahullah bindimami syafataini ilal amam. Dengan mengumpulkan kedua bibir ke depan. Amin nih. Antum bisa lihat pada gambar. Dan Masya Allah beliau lengkapi gambarnya dari samping dan dari depan. Tuh lihat dari depannya. Wih, Masya Allah. Sifatuha adapun sifatnya al-jahru, ar-rakhawatu, al-istifalu, al-infitah. Ada jahar, rakhawa, istifal dan infitah. Wa tattasifu bil-lin in sakanat ba'da fathin. Dan khusus untuk waw ini dia bisa bersifat dengan lin. Ada sifat spesifiknya dia ini. Dia bersifat dengan lin kalau apa? In sakanat. Kalau dia sukun ba'da fathin, setelah fathah. Atau dengan kata lain dia sukun sebelumnya fathah. Rutbatuha adapun tingkatannya mutawassitatun bainal quwwati wad dha'af. Dia pertengahan antara kuat dan lemah. Laqabuha adapun gelarnya syafawiyah. Dia huruf-huruf syafawiyah. Sandarkan kepada syafah atau syafatain, kedua bibir karena dia keluar darinya. Mulahadhat qala hafizahullah ta'ala 'alal qari ayyuhfiyal wawa haqqaha makhrajan wa sifatan. Wajib bagi seorang pembaca untuk menyempurnakan sifat atau hak-haknya waw, makhraj dan sifatnya. Fayam bagi maka seharusnya ayyadumma syafataihi dhamman tamman. Hendaknya dia yadum syafataihi, mengumpulkan kedua bibirnya, maksudnya ilal amam, ke depan, dengan dhamman tamman, dengan sempurna. Finahu pada contoh Safwan ini wa. Jadi dia itu disebutkan tatkala bibir itu dikembalikan. Wa. Paham ini? Nah, baca sekali lagi. Safwan. Famakhrajuha muhaqqaq wala yuhmilu rakhawataha. Dan kalau kita lihat di sini makhrajnya muhaqqaq, tetap wala yuhmilu rakhawataha. Ini tambih berikutnya. Dan jangan juga dia hilangkan rakhawahnya. Finahu pada contoh sawatihima. Fa idza taharrakat, dan apabila waw berharakat, bayanaha wa atamma harakataha, hendaknya dia perjelas wawnya dan menyempurnakan harakatnya. Apa maksudnya? Ditafsirkan setelahnya duna nuqsanin au ziyadah, tidak menguranginya dan tidak pula menambahnya. La siyama in kusirat au dhammat, apalagi kalau dianya wawnya di kasrah atau di dhammah. Finahu pada contoh wujuh tafawut wujdikum
wujadikum, wujadikum. wujadikum, Jadi harus ada bunyi wu, wu. Kadang ada orang bukan wu tapi hu. Ya, wujadikum, seperti hamzah yang di dhamma ketemu dengan waw yang disukun. Jadi wawnya yang tadinya berharokat dhamma, dia rubah seakan menjadi hamzah matmumah, setelahnya ada waw. Jadi wawnya maddiyah di situ seakan-akan. Ini kebanyakan orang. Wujadikum, ini keliru. Yang benarnya wu. Paham ini? Sekali lagi, wujadikum, wujadikum, wala tansawul fadl, tansawul fadl. Apalagi seperti ini, lebih banyak lagi yang keliru. Kadang orang baca wala tansau, paham ini? Nah, kadang seperti itu. Saul fadl, ini keliru. Yang benarnya sawu. Kalau antum sebut buah sawo, wo, sama itu. Wow, bukan sawo. Pahamnya itu? Baik, jadi jangan jadikan waw di sini yang mutaharrika menjadi waw maddiyah sakinah. Tahawurakuma, walikulli wijhah, wadhalika akad, dan hal tersebut lebih ditekankan fi nahu pada contoh la yastawun, la yastawun, ma wuri, ma wuri, limulaqatiha mislaha. Kenapa harus lebih ditekankan waw di situ? Karena dia ketemu dengan semisal dengannya. Wa aidha, demikian pula finahu pada contoh wa wujuh, huwa walladhin, huwa walladhin, al-afwa wa'mur, wawa, al-afwa wa'mur, wa idza shuddidatil wawu bayyana dzalika bi taqwiyati ad-dhaghti 'alaiha duna mubalaghatin fi dzalika. Dan apabila waw ditasydid, dia perjelas hal tersebut, maksudnya wawnya dengan apa? Dengan dia perkuat tekanan pada mulutnya tentunya, 'alaiha, atasnya, duna mubalaghatin fi dzalika, tapi tidak juga berlebih-lebihan. Finahu law waw, ini pada saat law wa di situ perkuat law waw, masya Allah. Al-quwwah, adu, wa minhu, dan diantaranya afaw wa qalu, ittaqu wa amanu, ittaqu wa amanu, fahukmul wawi al-layyinati fi dhalika kas-sahih, maka hukum waw lin pada contoh kedua ini tadi, ya, afau,
taqaw, ini kan lin. Karena dia sakinah maftuhum ma qablaha. Dia sukun sebelumnya fathah. Tapi kata beliau, kalau dia bertemu dengan waw pada contoh seperti pada kedua contoh ini, maka hukumnya seperti waw yang sahih. Fayajibu idghamuha, wajib dia apa? Di idgham. Tsumma qala hafizallahu taala wal yajtanib tafkhimaha. Dan hendaknya seorang pembaca jangan sampai dia tebalkan waw, karena waw sudah disebutkan sifatnya istifal. Finahu pada contoh at-taqwa, at-taqwa, taqwa, 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 taqwa. Jangan taqwa wa ya. Wallah, wallah. Bukan wa. Wallah, wallah. Kalau antum tebalkan huruf-huruf isti'la masih pakai bibir, susah di sini. Karena sebelumnya masalahnya huruf bibir. Wow lagi. Yang kebanyakan orang menebalkan huruf dengan itu. So, bo, to, ro, Allah. Nah, kapan antum masih tebalkan huruf dengan bibir? Susah. Pasti jadi wo. Wallah, wo, la, wa. Sekali lagi. Wallah. Wallah. Wa qalu. Wa qalu. Wa dhaqa. Wa dhaqa. Wa tama'annu. Wa tama'annu. Wa taib. Wa saddaqat. Wa saddaqat. Limujawaratiha harfan mufakhama. Kenapa harus diperhatikan tafkhimnya ini waw atau tarqiqnya waw pada contoh-contoh ini? Karena dia datang berdempetan dengan huruf-huruf tebal. Amsilah contoh kata beliau au, law, waw. Kemudian beliau tidak contohkan untuk waw sakinah sebelumnya kasrah dan waw sakinah sebelumnya dhammah. Wallahu taala alam. Kemudian kalau sakinah sebelumnya kasrah tidak ada mungkin ya. Tapi kalau sakinah sebelumnya dhammah banyak. Ya kan? Iya. Atau mungkin ini iya. Banyak kan? Banyak. Kutubihi wa rusulihi. Tapi wallahu alam kenapa tidak beliau contohkan di sini. Lanjut. Wasaq, wijah, wu, bukan wu, bedakan wu dengan wu. Kalau wu bunyinya itu pada saat antum monyongkan wu. Tapi kalau waw di dhamma itu pada saat seperti di wu. Jadi seperti ini. Wu. Paham ini? Bedakan itu ya. Nah, ini banyak yang terjadi. Apalagi kita ini kitab tinggi, bukan lagi kitab tamhid. Kalau tamhid yang seperti ini masih biasa aja. Baik, wudi', waq, tahwila, yalwun. Thumma qala hafizahullahu ta'ala. Ini dua huruf lagi kita selesaikan insyaallah ta'ala. Al-ba'u, huruf ba, makhrajuha tempat keluarnya bintibaqis syafataini, dengan intibaq, mempertemukan kedua bibir. Sifatuha, adapun sifatnya al-jahru asy-syiddatu wal istifalu wal infitahu wal qalqalatu. Ada jahar, syiddah, istifal, infitah, qalqalah. Rutbatuha, adapun tingkatannya mutawassitatun bainal quwwati wad dha'f, ya pertengahan antara kuat dan lemah. Laqabuha, adapun laqabnya syafawiyah, sama semuanya dengan huruf yang sebelumnya dengan yang setelahnya, bahkan min ini termasuk dari huruf-huruf
syafawiyah, sandarkan kepada syafatain, kedua bibir, karena dia keluar darinya. Mulahadzat, qala hafizahullah, yanbaghi lil qari'i ay yuwaffiyal ba'a haqqaha makhrajan wa sifata. Wajib bagi setiap pembaca untuk menyempurnakan hak-haknya ba, makhraj dan sifatnya. Fayura'iya ma fiha minasyiddati wal jahr, maka hendaknya diperhatikan apa yang ada pada ba berupa sifat syiddah dan jahar. Fala yud'ifha wala yahmisha, jangan dia lemahkan sifat-sifatnya dan jangan juga dia hamas ba. Finahu, pada contoh, bi rabbin nas, bi rabbin nas, bi rabbi, bi rabbi, 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 bukan rabbi, pi, tapi ini jarang. Lanjut, bismillah, bismillah, wal yahtariz khaltaha bi gunnah, dan jangan sampai dia mencampurkannya dengan gunnah. Ba, ab. Kentarnya itu bunyi kalau dari hidung. Ab, ba. Kentara itu. Murni keluarkan ba ini dari sini. Kedua bibir. Ba, ab. Paham ini? Finahu, pada contoh. Rabbana. Jangan rabbana. Kalau rabbana, kentara itu kan bunyinya itu kalau dari hidung. Kalau kita biasa bilang apa? Sengau ya? Apa? Iya, kayak suara dari hidung begitu. Ya kan? Nah, itu. Kemudian juga pada contoh rabbik. Wal yajtanib tafkhimaha, dan jangan sampai seorang pembaca menebalkannya karena ba ini huruf tipis. Finahu, pada contoh bastoh, wa batil, batil, wal asbaq, wa finahu, dan juga pada contoh wa baqal, basaliha, basaliha, baqarah, bakhs, bakhs. Masya Allah. Yatakhabbatuh, khabbatuh, yatakhabbatuh, wahdaru, dan hendaknya seorang pembaca berhati-hati. Idza raqqaqtaha, kalau engkau menipiskannya, antubali fi tarkikiha hatta taj'alaha mumalah, dan hati-hatilah kalau engkau menipiskan ba, jangan sampai engkau mubalagha dalam menipiskannya sampai engkau jadikan dia seakan-akan diimalahkan. Ba, rabbi, rabba, ba, bukan ba. Paham ini? Sama qala hafizallahu ta'ala wal yahtamma bi bayaniha idza takarrarat, dan hendaknya seorang pembaca perhatian untuk memperjelasnya tatkala dia berulang. Finahu, pada contoh sababa, bi badr, habbaba ilaikum, al-kitaba bil haqq, babi, al-kitaba bil haqq, was-sahibi bil jamb,
was-sahibi bil jamb. Masyaallah. Fala yakhtalisha wala yud'ifha. Jangan sampai dia ikhtilaskan ba, dia kurangi harakatnya, jangan pula dia lemahkan. Wa aidan fi nahu, demikian pula pada contoh. Bisalasah, bisahatihim, bala, amburik, idh kathirun man yudha'ifuha, karena banyak orang yang melemahkannya. Wahia mudaghamatun, dan ba itu diidgham fi qawlihi, pada firman Allah Subhanahu wa taala, irkam ma'ana, ini idgham apa namanya? Kamil. Ini luar biasa nih kamilnya ini. Hilang ba. Nah ini simaknya diriwayatkan seperti ini memang. Sekali lagi, irkam ma'ana. Wa fi nahu, dan pada contoh, idhhab bi kitabi, falyadbit. Saya bilang falyadbit dzalika, dan hendaknya dia mendhabat hal tersebut. Paham ini? Hampir mau pulang tadi. Fa'idha sakan, jangan terus semangat mau selesai, tunggu dulu. Fa'idha sakanat bayyana qalqalataha, dan apabila ba disukun maka dia perjelas qalqalahnya. Finahu, pada contoh, nabghi. Nah, di sini surah Al-Kahfi. Ya kan? Kalau bukan surah apa ini? Al-Kahfi kan? Nabgh. Baik. Sekali lagi, nabgh. Yubsirun. Duna ismamin au maqtin au imalah. Tanpa dia ismam dan tanpa dia maqtin, ini tamtid. Ndak dia ismam, ndak dia tamtid, ndak dia imalahkan. Tamtid itu, maqtin apa ya? Memanjangkan ya, kalau ndak salah. Ndak boleh dia ismam, ndak boleh dia tamtid, dan ndak boleh dia imalah. Paham ini? Amsilah, contohnya, absir, Ibrahim, tubtum, baiti, ittabi'u, buyut, ibadi, lil'abid, tabu. Thumma qala hafizahullah ta'ala, al-mim, ini huruf yang terakhir dari semuanya. Huruf yang terakhir dari huruf-huruf syafawiyah dan huruf yang terakhir dari semuanya. Qala hafizahullah, makhrajuha, tempat keluarnya, bintibaqi syafataini, sama dengan ba, dengan merapatkan kedua bibir. Hanya saja bedanya, kalau mim wa yusahibuha gunnatun minal khayshum, dia diiringi, dibarengi dengan gunnah, dengungan minal khayshum, yang keluar dari apa? Rongga hidung. Sammal ulama'u al-juz' asy-syafawiyya an-nisf al-mukammal, wa sammau al-juz' al-khayshumi an-nisf al-mukammil. Karena mim sama dengan nun, dia keluar dari dua makhraj. Makhraj pertama dari lisan tentunya, dan makhraj dari kedua, kalau nun dari lisan, kalau mim dari kedua bibir, dan makhraj yang kedua dari
dari rongga hidung. Nah, ini keistimewaan bagi huruf nun dan mim. Paham ini? Dia keluar dari dua makhraj. Nah, makanya para ulama menamakan makhraj mim yang keluar dari syafah, dari kedua bibir, ini sebagai an-nisful mukammal, separuh yang disempurnakan. Maksudnya apa? Dengan dia bersendiri tidak bisa sempurna, karena dia seperti separuh saja dari makhrajnya mim, maka perlu penyempurna. Makanya dia dikatakan nisful mukammal, separuh yang disempurnakan. Tidak bisa sendiri, harus ada temannya separuhnya lagi. Apa itu? Nah, ini yang kedua, juz'ul khayshumi, makhrajnya mim yang keluar dari rongga hidung. Nah, ini yang dinamakan oleh para ulama an-nisful mukammil, separuh yang menyempurnakan. Nah, ini. Nah, makanya mim, begitu pula nun, tidak sempurna ketika kita hanya mengeluarkan keduanya dari salah satu dari dua makhrajnya. Paham ini? Sama qala Allah Ta'ala sifatuha, sifat-sifatnya al-jahru, at-tawassutu, al-istifalu, al-infitahu, al-gunnah. Rutbatuha, tingkatannya mutawassitatun bainal quwwati wa dha'f, dia pertengahan antara kuat dan lemah. Laqabuha, adapun gelarnya syafawiyah, dia termasuk huruf-huruf syafawi dan telah lewat nisbatan ila syafataini, dia disandarkan kepada kedua bibir karena dia keluar darinya. Antum lihat itu gambarnya, bagaimana posisi bibir dan bagaimana dengungan itu keluar dari kedua rongga hidung. Mulahadhat, hal-hal yang perlu diperhatikan. Alal qari ay yuwaffiyal mima haqqaha makhrajan wa sifatan, wajib bagi setiap pembaca untuk menyempurnakan haknya mim, makhraj dan sifatnya. Fa idza sakanat, dan apabila mim disukun, fi nahwu, pada contoh alim, bayyanaha, dia perjelas mimnya. Fa a'taha haqqaha, dia harus berikan haknya mim, min bainiyatiha, dari sifat bainiyahnya atau tawassutnya, li'alla, agar supaya tidak tuhdaf, dihapus mim tentunya, fala takadu tusma, sampai seakan-akan tidak didengar. Alim, itu salah saudara. Alim, hampir tidak terdengar tak? Alim, tidak dengar. Beda kalau saya katakan alim. Paham ini? Jangan juga berlebihan. Karena kalau berlebihan, antum jadikan mim yang disukun di situ bertasydid. Alim. Nah, ini berlebihan. Cukup zaman rokhawahnya saja. Alim. Coba. Alim. Wal yajtani bil mubalaghata fi dzalika. Beliau tambih, dan jangan sampai seorang qari berlebih-lebihan dalam hal tersebut. Idil mubalaghatu fi gunnatiha taj'aluha kal musyaddadati. Ini kaidah untuk nun dan mim. Karena berlebih-lebihan dalam menggunnahnya, menggunnah mim, taj'aluha kal musyaddadah, itu menjadikannya seperti huruf yang ditasydid. Wal yahdar qalqalataha wa batraha, dan hendaknya seorang pembaca menghindari jangan sampai dia qalqalah mim finahu. Pada contoh bater ini apa kalau bater ya, dia baca bater sudah lewat kemarin ya, yang nun itu yang apa ya, an'am. Nah, itu sampai seakan-akan terjadi takriril mim, pengulangan mim, mim yang berulang-ulang, sama dengan nun juga tidak boleh seperti itu. Kata beliau jangan sampai dia qalqalah dan jangan sampai dia bater. Seperti itu tadi, dia ulang-ulang mimnya. Finahu, pada contoh an'am. Jangan qalqalah. An'amta. Nah, ini salah. Wal khalasu min dalika, dan jalan keluar dari hal tersebut supaya seorang tidak qalqalah mim dan tidak membaternya, yakunu bi'ita'iha bainiyataha, itu harus dia berikan bainiyahnya, karena kalau tidak ya pasti dia bater atau dia qalqalah. Wa idza syuddidat, dan apabila mim ditasydid, finahu pada contoh falamma,
falyajtanib tatninaha. Oh, ini dia tatnin. Tatnin ini, itu tadi yang cengkok. Kalau butter beda. Kalau tatnin, ini yang cengkok tadi. Falamma, ini tidak boleh. Karena kata beliau di syarah sautiahnya ini seakan-akan terjadi takrirul mim, pengulangan mim berkali-kali. Makanya dilarang. Kata beliau, bitamwiji sauti raf'an wa khafda. Dengan apa yang tamwij, menggetarkan suara ya, dikasih naik dan dikasih turun. Falam, ini tidak boleh. Ini namanya tatnin namanya. ثم قال حفظه الله تعالى فإذا تحركت لزم بيان حركتها تامة دون نقصان أو زيادة. Dan apabila mim berharakat, wajib diperjelas harakatnya dengan sempurna, tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. La siyama inda takarruriha, terlebih lagi kalau dia berulang. Finahu ya'lamu ma azlamu mimman adamu min karena yaktsuru ikhtilas wadhalika, banyak orang yang ikhtilas mengurangi pada hal tersebut. Wal yatawaqqa tafkhimaha, ini yang terakhir, dan hendaknya seorang pembaca berhati-hati dari menebalkannya. Finahu, pada contoh Malik Ar-Rahman wa huwa akadu fima jawara mufakhama, dan dia lebih ditekankan lagi kalau dia datang berdampingan dengan huruf tebal. Finahu, pada contoh Makhmasah Marad Maryam. Amsilah, contoh. Dan ini yang terakhir, ikhwah hafizakumullah, amrina ya'tasim yumsik marad minna muswadda. Ingat ismamnya, muswadda alimin ta'lamun. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yatina al-afiyata was salama. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.